Assalamualaikum bos. Video kali ini dapat pasien mobil Avanza lagi ya. Keluarnya RPM-nya tinggi. Kita bersihkan bagian throttle bodinya lagi ya. Nanti saya juga akan memvideokan cara membersihkan bagian ISC-nya bos ya, bagian idle speed controlnya. Kita bersihkan juga nanti di bagian throttle bodinya. Bagian dalamnya sangat kotor bosku ya. Nanti kita bersihkan juga. Untuk bagian ESC-nya nanti kita lepas bagian ujungnya bos ya. Kita bersihkan bagian dalamnya. Di dalamnya itu ada drat yang memutar bagian ujung ESC-nya ya. Nanti saya perlihatkan di videonya bos ya. Oke bos, kita lepas dulu bagian ESC-nya ya. Ini ISC-nya bos ya, kelihatan sangat kotor ya bagian ujungnya. Sudah berkerak bos ya. Bagian rumah ISC-nya juga sangat kotor bagian dalam. Nanti kita bersihkan juga. Oke bosku, kita lepas dulu bagian ujung ISC-nya bos ya. Nanti kita bersihkan bagian dalamnya ya. Ini dalamnya pasti kotor bos ya, kelihatan dari ujungnya saja sudah kotor bos ya. Untuk melepas ISC kita pasang di soketnya lagi ya. Kita pasang kembali ISC-nya di soketnya lagi. Kemudian kita on kan bos ya. Oke, bagian ujung ISC-nya sudah keluar bos ya. Tuh bos ya, kelihatan sangat kotor bagian dalamnya bos ya. Oke bos, kita lepas dulu ISC-nya, nanti kita bersihkan bos ya. Di bagian tengah ISC ini ada semacam mur bos ya, mur yang berputar untuk menggerakkan bagian ujung ISC-nya bos ya, untuk bergerak mundur untuk menambah jumlah udara sehingga RPM naik, dan untuk menggerakkan maju untuk mengurangi jumlah udara yang masuk sehingga RPM-nya turun bos ya. Jadi kalau seandainya ada kasus yang RPM-nya tetap tinggi, tidak mau rendah, atau sebaliknya yang RPM-nya terlalu rendah, bisa jadi mur yang di dalam ISC-nya tadi itu macet bos ya, sehingga tidak dapat untuk menggerakkan bagian ujung ISC-nya ini ya. Untuk membersihkan bagian dalam ISC-nya saya menggunakan karburator cleaner bos ya. Dan setelah sudah bersih nanti kita semprot menggunakan kompresor bos ya, untuk mengeringkan bagian dalamnya ya.
Ini hasilnya bos ya, sudah bersih. Bagian mur yang di tengahnya juga sudah bersih. Untuk melumasi bagian mur yang di dalamnya jangan menggunakan oli bos ya. Kalau menggunakan oli nanti mudah cepat kotor ya, terkena debu yang dari filter udaranya ya. Jadi untuk melumasi mur yang di bagian dalamnya cukup menggunakan cairan WD bos ya, disemprot pakai WD saja ya. Kita lumasi mur yang di bagian tengah ISC nya dengan menggunakan WD. Secukupnya saja bos ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Oke bosku, lanjut kita tes ISC nya ya. Nanti sekalian kita pasang bagian ujung ISC nya ya. Untuk mengetes ISC nya kita pasang kembali di soketnya bos ya. Nanti sambil di on kan, di off kan, sambil diperhatikan bagian mur yang di dalam ISC nya bos ya. On, off, mana, off, on, off, on, off. Oke, wes off, off. Perlu diperhatikan untuk memasang bagian ujung ISC nya bos ya. Bagian ujung ISC nya ini di bagian rumahnya bentuknya kotak bos ya. Jadi harus sejajar, harus lurus supaya bagian ujung ISC nya ini bisa masuk ke dalam bagian tengah ISC nya bos ya. Jangan lupa juga dipasang pernya bos. Seperti ini bos ya, kita sejajarkan dulu bagian ujung ISC dengan rumahnya. Yuk on, off. Saat kunci kontak off, dorong bagian ujung ISC untuk masuk ke Mati. dalam bos ya. Kita ulangi sekali lagi bos. On, off, Saat kunci kontak off, jika ujung ISC nya tidak didorong, keluar lagi bos ya. Sekarang coba kita masukkan lagi bos. on, off. Kita dorong terus saat kunci kontak off supaya ujung ISC nya bisa masuk ke dalam bos ya. Jika dirasa masih kurang dalam, bisa diulangi lagi, di on kan lagi bos ya, kemudian di off kan lagi sambil ditekan masuk ke dalam bos ya. Itu fungsinya mur yang di bagian dalam ISC nya tadi bos ya. Jika murnya tadi itu macet, sudah pasti di bagian ujung ISC nya ini tidak bisa bergerak maju mundur bos ya.
Karena ISC nya masih normal, jadi tidak perlu diganti, cukup dibersihkan saja. Dan sudah tak pasang kembali di throttle bodinya. Bagian throttle bodinya juga sudah tak bersihkan bos ya. Lanjut kita pasang kembali di mobilnya bosku. Oke bos, sudah tak pasang kembali throttle bodinya, kita rapikan lagi. Kita pasang kabel gasnya dan kita pasang lagi rumah filter udaranya bos ya. Oke bos, sudah tak rapikan kembali ya. Lanjut sekarang kita tes apakah ISC nya sudah bisa bekerja dengan normal belum bos ya. Kita hidupkan dulu mesinnya bosku ya. Temperatur mesinnya masih dingin bos ya, jadi ISC nya bergerak mundur untuk menambah udara sehingga RPM nya masih tinggi bos ya. Kita biarkan dulu sampai suhu kerja, nanti kita cek lagi apakah RPM nya sudah turun apa belum bos ya. Oke bosku, RPM nya sudah turun di bawah 1000. Kita tes kasih beban, RPM nya naik bos ya. ISC bekerja, kita matikan, turun lagi. Kita kasih beban lagi bos. RPM naik lagi bos ya. Saat AC dimatikan, RPM turun bos ya. Jadi bisa dipastikan ISC masih bisa bekerja dengan normal bosku ya. Oke bosku, demikian video singkat dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.